Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, yaitu pekan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 September tahun 2023. Selamat datang di bacaan pekan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Jadi saya memang telat banget membuat ini karena memang there's so many thing going on in my life. Jadi nggak sengaja saya dengar lagi tadi sambil istirahat sebentar, itu ternyata memang hari Minggu banyak sekali yang terjadi kalau dari bacaan lalu, dan itu terjadi pada saya. Jadi barangkali juga kalau teman-teman merasa kehidupan pada saat ini sedang challenging, sebenarnya langit itu udah bilang sama kita. Jadi kalau minggu lalu, jadi artinya Senin kemarin sampai tanggal 10 kali ini kita menghadapi tantangan dan kita lepas kendali, nggak bisa jadi di tengah kesibukan itu yang kita peroleh adalah stres berat yang membuat kita semakin terbebani, atau kita stres karena pekerjaan dan lelah, kita istirahat untuk kembali bekerja besok. Itu completely different ya. Jadi saya berharap kalaupun lelah luar biasa, itu tidak mengurangi semangat kita bekerja, tidak mengurangi moral kita, semangat kerja kita untuk bekerja lebih baik ya. Dan itu akan semakin terlihat di pekan depan ya, pekan dari tanggal 11 sampai 17. Jadi kayaknya kalau saya merasa tantangan itu belum selesai, tapi kita akan semakin kuat, semakin berani. Kenapa? Karena perubahan ini akan terjadi besar, tetapi tidak dalam minggu ini ya. Kalau kita udah belajar dari kemarin, kalau belum jam 7 waktunya buka kelas dan kita udah maksa pengen masuk kelas, ya nggak bisa. Yang ada kita frustrasi, berada di depan pintu, menangis dan tidak melakukan apa-apa. Kalau kita bisa mengambil waktu, itu tadi kiasan nih ya, belum jam 7, masih jam 5. Kita menggunakan waktu ini untuk olahraga, untuk bersenang-senang. Kita mengambil manfaat dari waktu menunggu kita. Jadi kita tidak sedang stres menunggu jam 7 di depan pintu, gedor-gedor pintu, teriak-teriak sampai nanti jam 7-nya suara kita sudah kehabisan, kita udah kelelahan. Enggak ya. Jadi kita menunggu titik tersebut belum minggu ini, tapi kita harus berani untuk tegar, kuat, dan tidak mudah mengucapkan hal yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Dan kalau ada angin berhembus ke kita, adalah angin yang panas, kita paham itu adalah sementara. Upayakan kita untuk bisa melindungi diri kita, melindungi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita bimbing, supaya mereka juga menjadi sekuat kita ya. Jadi pada saat ini yang saya bisa sampaikan adalah be strong for yourself and for the people you love ya. Oke, jadi ini hari Senin tanggal 11, kita lihat bulan ada di Leo. Artinya kita memang masih dalam proses kreativitas tersebut. Apapun yang membuat kita stres pada minggu lalu, kalau itu resonate ya, nggak semua resonate ya. Kalau itu resonate, maka kita masih meneruskan paling nggak di hari Senin dan Selasa. Nah, Senin ini bulan akan conjunction dengan Venus dan Juno. Jadi ini adalah saat dimana kita benar-benar harus secara tegas mengungkapkan apa yang menjadi kesepakatan itu. Karena masing-masing akan mencari keuntungan semaksimal mungkin. Keuntungan itu bisa diartikan sebagai mencari keuntungan keuangan atau mencari hal yang terbaik semaksimal mungkin. Jadi tergantung produknya. Belum tentu ini adalah satu hal yang merupakan perebutan kekayaan, belum tentu. Tetapi mencapai masterpiece, artinya kan semua titik, semua sudut di produksi tersebut, produk itu kan harus dibikin sempurna, dan kesempurnaan itu bisa dimiliki dari beberapa titik, beberapa orang yang mengikuti proses kreativitas ini. Ya, jadi kayak kalau misalnya antara ibu dan bapak, ibunya harus maksimal kesehatan, bapaknya juga harus maksimal kesehatannya. Kenapa? Karena keduanya itu akan membentuk benih yang akan menentukan kualitas dari anak
yang akan lahir, yang akan tumbuh, ya. Nah, itu kiasannya seperti itu. Nah, jadi saya lihat hari Senin dan sampai ke hari Selasa itu proses mungkin yang sudah dimulai dari minggu lalu itu memuncak. Jadi puncaknya antara Senin dan Selasa. Dan kalau kita lihat hari Rabu itu adalah ketika kita melihat apa yang kita kerjakan itu mungkin yang disorot adalah kesalahan kita. It's okay, ya. It's okay. Bulan conjunction dengan Lilith dan kita dianggap mungkin terlalu advance sehingga kita dianggap tidak mengerti, ya. Mungkin bukan dianggap terlalu advance, dianggap tidak mengerti karena kita berpikir lebih jauh daripada orang yang memeriksa apa yang kita kerjakan. Jadi kritik itu akan datang kepada kita dan kita barangkali akan dinilai jelek, ya. Saya kasih warning yang terburuknya, mudah-mudahan bukan itu yang terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat kembali iotnya, ujungnya adalah Pluto retro di Capricorn, serta kita juga lihat ujungnya di Neptunus. Jadi keduanya, ujungnya Neptunus maupun ujungnya Pluto, bulan itu berada di kakinya kedua iot tersebut. Jadi selalu upayakan untuk mencairkan emosi tersebut, ya. Mencairkan itu kayak sirup kan kental, ya. Itu pada saat ini emosi kita tuh kayak sirup yang masih kental, maka kita diminta untuk menambah air. Menambah air itu artinya healing, ya. Membuatnya menjadi bukan hanya tanggung jawab kita. Artinya apa? Artinya kita perlu belajar untuk mendelegasikan tugas-tugas tersebut, membagi menjadi semua orang mendapatkan tugasnya sendiri-sendiri, sehingga tadi kalau kita lihat sebagai masterpiece, maka itu harus dibagi menjadi tugas-tugas kecil. Jadi ya, membreakdown tugas besar, tugas masterpiece itu menjadi kecil-kecil sehingga bisa dibagi tugas dan tanggung jawab. Karena apa? Karena hari Rabu itu kayaknya akan too much untuk diperbaiki. Ya, masih banyak yang harus diperbaiki. But don't worry, ya. Hari Kamis bulan akan conjunction dengan Merkurius. Mudah-mudahan walaupun dengan susah payah kita membuat perbaikan, terutama yang terkait dengan kata-kata penulisan, tapi kita punya kemampuan untuk mengerti apa yang kita pahami sekarang, yang tadinya mungkin untuk menuangkan apa yang menjadi gagasan kita tuh kayak bundet di atas gitu. Jadi kita kayak tersesat ketika kita mengartikulasikannya, tetapi tidak. Hari Kamis kita akan semakin bisa. Dan kalau kita lihat hari Jumat adalah bulan baru di Virgo. Kalau kita lihat tepatnya kapan, salah pencet. Exact aspect, conjunction. Ya, bulan purnama di Virgo tanggal 15 bulan September, tepatnya pukul 8:39 pagi hari AM waktu Indonesia bagian barat, ya. Jadi kita lihat apa arti dari bulan baru di Virgo. Oke, tapi energi Virgo itu sendiri memang berat, ya. Energi Virgo itu selalu dipersalahkan, ya. Jadi dia membantu semaksimal mungkin, tetapi bukannya mendapatkan pujian, tetapi justru menjadi posisi yang dipersalahkan. Apa boleh buat? Emang psikenya emang begitu, ya. Bulan baru di Virgo. Oke, dan kita lihat gambarnya juga orangnya sedih kan, padahal dia adalah orang yang cantik. Dan tadi kita lihat pengaturnya Virgo adalah Merkurius retro, sehingga memang semakin posisinya berada di bawah angin, ya. Jadi tidak di dalam posisi superior. A time to give rather than take, ya. A time to give rather than take. Jadi kita yang berkorban pada saat ini, apa boleh buat, ya. Apa boleh buat? Ada
dijadwal. Kalau kita perlu berkorban, jangan berpikir ini adalah sesuatu yang personal, bukan. Ini ujiannya memang begini semuanya, ya. Semuanya. When this card comes up, it's time for you to take stock of your situation. Where are you and where do you want to go? The new moon energy of this card suggests a restart, and the Virgo energy suggests you make the restart a clever one. Ya, pengaturnya kan Merkurius. Jadi Virgo itu pinter banget, ya. Dan ini saatnya untuk mulai hal sesuatu dengan cara yang sangat smart, clever. That's simple and well organized. Dibikin simple dan mudah diorganisasi. Virgo also has a strong health aspect to it. So if you've been unwell, this card suggests that your health is on the up. Virgo loves clean eating and alternative therapies. So add this into your routines now. However you've been feeling, if situation is blocked at the moment, it could be that you're overanalyzing things or being too critical. It's time to ask less that what people else can do for you and to think more about what you can do for others. Ya, very clear. Very clear, ini memang saatnya memberi, ya, dan ini sampai hari Jumat. Jadi again, hari Senin, Selasa kita akan bicara tentang, jadi seharusnya kita bagaimana, desain kerjasama ini bagaimana. Hari Rabu kita mungkin banyak dipersalahkan. Hari Kamis kita perbaiki dengan semua kemampuan berbahasa kita, ya, kita lagi optimal. Dan hari Jumat, bulan baru di Virgo, mengatakan bahwa tetap kerjakan sebaik mungkin apa yang kamu bisa berikan. Hadiahnya itu jadwalnya, bukan sekarang. Do you get it? Hadiahnya, jadwalnya bukan sekarang, tapi tetaplah bekerja dengan semangat, karena pada saatnya nanti karma nggak hanya negatif, ya, karma positif tetap akan datang kepada kita. Oke? Hari Sabtu ketika bulan berada di Libra conjunction dengan Aries, ini sebenarnya saat untuk kita bisa happy, bisa tertawa, tergelak-gelak, ya. Kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi karena dia ada di Libra, ya. Jadi ada hubungannya dengan orang lain, dengan orang yang paling kita kasihi, pasangan kita. Tapi karena conjunction dengan Aries, maka di situ garisnya tipis antara ketawa, geli, bercanda, sama kemudian merasa terluka karena ngomongnya terlalu tajam. So be very careful. Ada potensi kita happy, bercanda luar biasa, tetapi kalau kita ngelebihin batas sedikit aja, akan ada hurt feeling, terutama kalau kita tidak mengikuti aturan main sebagaimana yang biasanya udah ditetapkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Ini worship, ya. Jadi kita melihat pada contoh dari kebahagiaan yang ada di depan, ya, karena pestanya, tapi dia square. Karena square, maka kita ada kemungkinan yang biasanya kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai karena kita memang suka, tiba-tiba kita punya ide lain gitu, ya, ide baru, dan di situ memang thrilling, ya, ada kebahagiaan tertentu karena kita mendobrak kebiasaan, tetapi hati-hati dengan hal tersebut. Anyway, yang perlu dipikirkan pada saat ini, pada hari Sabtu, adalah jangan go overboard dengan pengeluaran kita, ya. Tetap aja, jadi mungkin yang perlu hati-hati hari Sabtu adalah sebenarnya kita sedang diajak untuk ngirit, karena mungkin ke depan akan ada kebutuhan di mana kita butuh uang tersebut, dan kalau kita habis kerja keras seminggu, kan rasanya kita ingin memberi hadiah kepada kita jadi overspending, kita menghadiahi mungkin barang yang terlalu mahal yang tadinya kita tahan-tahan karena kita lelah banget, akhirnya nggak apa-apa lah, beli aja, kayaknya saya pantas mendapatkan hal tersebut. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak boleh membeli atau tidak boleh mengeluarkan dana sebesar itu, tetapi kalau di sini dilihat gambarnya, just be careful, penuh perhitungan,
ya, dan termasuk tidak hanya dalam bersikap kepada orang yang kita sayangi, tetapi juga pada pengeluaran kita, pengeluaran uang maksudnya. Nah, minggunya bulan oposisi dengan Aries dan North Node, berarti dia akan conjunction dengan South Node. Jadi ini kayaknya adalah waktu di mana kita akan bertemu dengan situasi yang tidak terlalu menyenangkan, atau kita ingin mengubah sesuatu yang kita tidak bisa ubah, sehingga kita menjadi manipulatif, atau sebaliknya ada orang yang mencoba untuk memanipulasi kita, memaksa ini itu supaya kita membeli sesuatu or something like that ya, yang kita nggak kepingin, kita udah nyingkir-nyingkir gitu ya, supaya nggak ketemu dan harus beli atau harus mendengarkan celotehannya tapi tetap ketemu, atau sebaliknya kita yang begitu, kita pengen banget maksa orang tapi orang lain tuh nggak pengen dipaksa sama kita, jadi ya merekanya frustrasi, kitanya juga frustrasi. Nah, hari Senin depannya tanggal 18 bulan akan terlibat dalam Grand Trine, di mana termasuk di sini ada Saturnus dan Vesta. Jadi dan bulan juga conjunction dengan Ceres. Jadi kayaknya sih baru Senin minggu depan kita merasa cukup, dan cukupnya itu ada approvalnya ya. Approval itu datangnya hari Senin depan karena Saturnusnya, dan karena juga kita berusaha untuk mengikuti semaksimal mungkin arahannya. Dan pada hari Senin ya Selasanya akan lebih ribet lagi, tapi intinya adalah minggu depan di luar dari semua ketegangan yang akan kita temui, kita juga merasa bahwa perubahan itu adalah untuk kebaikan kita. Kita lihat Grand Trine-nya Matahari, Uranus, dan Pluto. It's a big thing. Perubahan di dalam karir kita, dalam status kita, perubahan yang perlahan, tetapi pada saat ini, ya pada minggu depan, itu akan terlihat dari apa perjuangan kita kemarin, ya pengorbanan kita itu akan membuka jalan pada penglihatan atau visi tentang arah perjalanan karir kita ke depan. Matahari, Uranus, Pluto yang Grand Trine, ya gitu. Jadi itu ceritanya. So be very cognizant aja, cognizant kita sadar dengan situasi, karena situasinya minggu depan juga masih berat ya. Kalau memang minggu lalu berat, ini masih justru di sini lebih berat dari minggu lalu. Kalau di sini adalah sacred convergence. Kalau kita lihat gambarnya dulu ya sebelum masuk ke tulisannya. Divergence itu kan berbeda, convergence itu dijadikan satu kalau nggak salah ya. Jadi kita lihat ada lingkaran di sini, di situ banyak seperti gambar orang, ada yang kuning, merah. Jadi kan macam-macam, ada yang ungu, ada yang happy, ada yang spiritualitas, ada yang marah, tapi ada yang concert. Jadi ada dirijennya gitu ya, di luar. Tapi semua ada yang ngatur. Dan di dalam bola itu ada bola lagi yang lebih besar. Ya, dan lingkarannya gelap sama ungu sama merah tapi warnanya sama. Jadi ini adalah kumpulan dari semua energi dijadikan satu. Saya baca dulu, mungkin saya lebih baik bacanya tidak usah keras-keras, sebentar. Iya, jadi ini kita tuh tersesat sebenarnya, situasinya ini tersesat. Jadi kita tuh udah miskin, gak bisa ngapa-ngapain. Dan kita sangat merindukan orang, merindukan sesuatu yang gak ada. Kita gak nemu orangnya, tapi kita nyari orang setengah mati. Pokoknya harus ketemu, tapi gak ada. Dan walaupun kita gak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kita tuh gak terima dikasih yang gitu. Jadi kita udah miskin, minta-minta, dikasih dikit, kita marah gitu, kita sedih. Nah, I will not accept small pieces of ruby. The mind of the finest ruby is what I'm longing. Ya, jadi kita dikasih ruby, dikasih hal yang berharga kan, batu ruby itu merah ya. Tapi yang kita minta itu sumbernya ruby batu berharga itu, batu mulia. Kita mintanya itu sumber. Jadi kita tuh memang
ambisius banget ya. One hand holding a cup of wine and the other the curl of the beloved. Jadi kita semuanya mau pegang yang satu yang enaknya kita, yang satu lagi orang-orang yang kita sayangi itu kita nggak mau lepas gitu ya. A dance like this in the middle of the circle is what I'm longing for. Tapi sebenarnya di tengah perjuangan strugglingnya kita memperjuangkan kekayaan dan memastikan keluarga kita tetap dalam kondisi yang bisa kita pegang, itu adalah yang membuat kita struggling. Itu ya penggambarannya di sini. Tapi setengah mati apapun itu yang sebenarnya sedang kita cari. 11 satu-satu awal. Oke, sebelum sampai sini kita ke Lenormand, ambil yang 3 kartu. Ini waktunya belajar. Iya, jadi memang gambar bintang ini menunjukkan kita memang punya ambisi yang besar. Ya, dan itu nggak bisa ditawar. Sementara situasinya sekarang sedang scarce banget gitu ya. Kekurangan. Situasinya itu nggak bisa memberi kita apa-apa. Tapi kita maunya banyak sekali. Nah, di sini adalah minggu dimana kita harus belajar tentang kehidupan. Kenapa? Karena dalam situasi kita merasa kekurangan dari satu disappointment ke disappointment lain, satu upaya nabrak lagi nggak dapat, kita udah jungkir balik, kita pikir akan dapat sesuatu yang berharga, taunya dapat kecil dan kita nggak puas juga gitu. Tapi itu adalah bagian dari proses melahirkan gambar anak ya. It is what it is, gambarnya seperti itu. Nah, ini dari kartu-kartu yang jumping. Pertama, wind atau angin ya. Ini angin itu adalah elemen udara. Elemen udara itu intelektual. Jadi cara berpikir kita sangat stimulasi. Jadi it rules communication, thought, song, and inspired ideas. Tapi kalau saya lihat bulan barunya di Virgo pengaturnya adalah Merkuriusnya retro. Jadi ini bulan baru di mana kita harus menjadi smart, tetapi lingkungan tidak membiarkan kita bebas untuk menunjukkan sisi intelektual kita. It is also signifies change with qualities both positive and negative. The wind blows from each of 4 direction and there are different qualities bestowed by each. Kalau dari selatan itu membawa sense of trust dari bawah kan ya. Dari kiri atau dari west itu calling you to be more introspective. Jadi lebih melihat ke dalam diri kita, apa yang menjadi kekuatan kita. Dari utara moving to bring your wisdom and strength. Jadi kayak kita ambil dari atas itu adalah kebijaksanaan kita. Kalau dari bawah tadi keyakinan kita, trust ya, kepercayaan kita. East atau timur sebelah kanan itu adalah clarity of vision and purpose. Gambarnya matahari juga. Nah, jadi kalau kita berada di tengah angin dari berbagai arah, apa yang terjadi? Angin ribut dari berbagai arah. Dan kadang-kadang kita harus menuju ke arah di mana angin berlawanan dengan kita. Itu membutuhkan keberanian luar biasa untuk menghadapi angin yang berlawanan arah dengan kita, karena dia akan menerjang langsung wajah kita. Kita akan sukar untuk melihat ke depan. Tapi itulah yang menjadi pesan dari kartu ini, jangan takut. Nah, di sini juga worth waiting for. Jadi kalau kita sekarang masih ngelawan angin, kemarin saya bilangnya seperti naik eskalator, tapi eskalator arahnya turun, kita sedang naik ke atas. Jadi kayaknya kita udah lari, udah ngos-ngosan, tapi belum sampai. Tapi anyway, ya, ini pantas untuk kita tunggu. Kita pantas menunggu jam 7, tanda petik. Dan kita jangan membiarkan diri kita berada di depan pintu, teriak-teriak, menangis, memaksa orang sesuatu, tetapi memang belum waktunya dibuka. Ya, it's worth waiting for. Very clear ya. Di sini dari Psychic Tarot of the Heart ini gambarnya kembali lagi. Tadi waktu saya ngambil belum membaca secara detail, melihat yang jumping aja. Ini kan sendu banget ya. Mukanya ke bawah, ada bulan di situ, tapi dia nggak ngelihat bulan, dia nggak ngelihat bintang. Dia ngelihatnya ke bawah, gloomy banget. Itu kartu masa lalu. Jadi
bosen. Jadi semua yang ada di kita, semuanya itu kan barang berharga, adalah capaian kita, tetapi kita tidak melihatnya sebagai satu hal yang berharga. Kita tuh ngelihat mencari hal lain yang nggak ada di kita, sama kayak tadi juga udah ya. Jadi kita merindukan sesuatu yang kita tidak punya dan tidak diberikan kepada kita, tapi itu kita rindu sekali. Apa yang terjadi kalau kita rindu sesuatu yang kita nggak mungkin dapat? Kekecewaan, patah hati, kayak nggak ada yang lain aja. Tapi kita nggak bisa nahan untuk nyari sesuatu yang nggak ada tersebut, ya. Ini kayak kalau misalnya udah diputusin gitu ya sama pacarnya itu kan bisa cewek bisa cowok, kayak nggak ada cewek atau cowok lain di dunia, tapi ya somehow yang dicariin cowok atau cewek itu aja gitu ya, sampai orang lain bingung, ngapain sih kamu nungguin dia, kayak nggak ada orang lain di dunia ini. Tapi ya namanya lagi patah hati, pengennya dia, disuruh belok nggak bisa kan. Nah sekarang diminta untuk ngelihat ke arah angin yang lain dan dengan berani menatap ke depan, di mana arah angin menerpa wajah kita dengan keras, ya. Gimana caranya? Find balance. Ya, ini sini gambarnya adalah ada waktu, ada bunga, ada cincin, ada bayi, ada buku. Ini sepertinya ini gambar cup ya, sebelah kanan. Anyway, teman-teman bisa lihat sendiri. Find balance. Apa yang kita lakukan untuk mencari balance tersebut? Coping. Coping itu artinya kalau kita merasa emosi kita bergejolak, cari cara supaya kita bisa meredam, taming emosi kita. Ya, dari kemarin kita udah taming emosi kita. Belum selesai tugasnya, teruskan. Kemudian multitask, kerjakan semua yang bisa kita lakukan sekarang. Jangan enak-enakan, jangan ya kalau istirahat itu kan tidak termasuk enak-enakan, artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita tidak ingin melakukan sesuatu, bukan ya. Kalau waktunya istirahat kita sedang melakukan sesuatu, yaitu istirahat ya. Kalau saya selalu termasuk orang yang istirahat itu penting karena saya introvert banget, jadi buat saya waktu mengembalikan, ngambil energi dari dalam itu penting, jadi nggak pernah mengecilkan arti kata istirahat. Breathe, bernafas. Arbitrate itu artinya menimbang-nimbang kiri kanan, semuanya kita lihat, dan apa yang kita dapat, feeling alone, kita akan merasa sendiri, dan barangkali itu lebih baik daripada kita ngomongin suatu hal yang isinya adalah keluhan ya, keluar. Kalau saya mendingan lebih baik nggak usah ngomongin itu sendiri dan lakukan satu hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena itu akan lebih membuat kita merasa stabil, lack, abandon, insecurity, support ya. Jadi ini very clear kalau memang minggu depan itu bukan proses yang mudah, tapi kan ada di dalam jadwal. So don't worry, just be strong. Apa yang bisa kita lakukan? Balance, find balance ya. Kita sendiri yang harus menemukan cara untuk meredakan emosi kita. Jangan going overboard, jangan terlalu berlebihan, tetapi juga bukan berarti kita menutup mata terhadap situasi di mana kita butuh bantuan. Enggak. Tapi kita memang harus kuat, karena belum tentu orang lain juga tidak sedang struggling. Jadi sama dengan kita. Bagaimana kalau kita mulai dari diri kita sendiri, dan kalau kita masih punya energi, kita bantu orang lain. Look at this. The Lovers, sarannya. Ini situasinya, new feelings, new love, awakening intuition. Jadi kalau saya ngelihatnya awakening intuition, jadi di situasi yang menyenangkan itu kita nggak nemu hal yang baru karena kita terlampau sibuk. Kalau di situasi di mana serba kekurangan, di mana kita serba kehausan, kita akan menemukan rasa baru tersebut, cinta baru tersebut. Cinta terhadap sesuatu ternyata sendiri itu bukan satu hal yang mengerikan. Ternyata sendiri itu membuat saya menemukan harta terindah di dalam diri kita sendiri. Ya, flowing emotion, imagination. Ya, gunakan semua ini, hal-hal positif yang kita peroleh ketika kita sendiri dalam situasi yang sangat turbulence. Ya, turbulence-nya itu kerasa banget. Challenge, happy home, shared love, blessing, peace. Jadi kayak kita ini karena bentuk challenge ya, tempatnya di challenge, jadi kita tuh sedang merindukan happy home, which is minggu ini kayaknya mungkin entah kenapa gitu ya, mungkin
tidak dalam kondisi yang optimal untuk bisa bercanda, ngobrol di waktu yang cukup. Kita bisa lovey-dovey berdua dengan kekasih kita, atau mendapatkan kata-kata yang menyejukkan. Kayaknya itu udah mahal banget deh minggu ini. Enggak, family juga mungkin pada sibuk. Kita sendiri barangkali yang meninggalkan mereka karena kita terlalu sibuk sesuatu. Tapi kemudian kita merindukan dan kita merana sendiri gitu ya. Jadi jangan gunakan waktu kangen kita bukan untuk menjadi merana, tetapi menemukan harta yang paling berharga di dalam diri kita, dengan keluarga kita. Di sini advice-nya adalah love, union, cooperation, choice, sexuality. Jadi di sini memang kan selalu saya gambarkan the lovers itu adalah pertemuan dua hati, tetapi di tengahnya selalu ada gunung. Jadi ini bukan kisah cinta yang lovey-dovey, bukan, tetapi kita saling merindukan jarak jauh ya. But somehow hati kita terpaut. Somehow kita adalah meant for each other. Ada matahari di situ. Kita tidak sedang melakukan sesuatu yang digelap-gelap, bukan, dan ada blessing di antara kita. Hanya saja situasinya sekarang sedang memisahkan dua hati ini. Dan ini kita lihat hasilnya adalah over compromising, rigidity, no consensus. Jadi kalau sampai minggu depan kita tetap harus sendiri, kita udah janjian ternyata nggak ketemu, ya ambil aja ini sebagai memang belum jadwalnya ketemu ya. Just be happy, try your best to be happy. Contacting your spirit, guys. Apa yang menjadi pesan untuk menutup bacaan kali ini? Just be strong dari tadi. Anginnya keras tapi kita kuat. Trust your feelings. They are your clearest form of communication. Tapi memang komunikasi bolak-balik keluar. Komunikasi di sini adalah masalah komunikasi. Bulan baru di Virgo. Virgo pengaturnya Merkurius tentang komunikasi dan Merkurius retro. Jadi masalah komunikasi itu memang udah dijadwal, itu aja ya, dijadwal. Makanya kalau komunikasinya berantakan, nggak ada kejelasan, kalau kita ngomong juga sinyal yang nggak ada, yang biasanya kita bisa tatap muka harus jauh, teleponnya cuman bisa sebentar, dan itu juga sinyalnya buruk banget, akhirnya melepaskan dan sendiri. Trust your feeling. If you love each other, you love each other. Kita tidak perlu untuk mencari bukti bahwa kita masih mencintai dia atau dia masih mencintai kita. Kita tahu perasaan kita bagaimana. They are your clearest form of communication between you and your spirit. Ya, karena hubungan kita dengan yang nyata-nyata itu barangkali akan banyak hambatannya, banyak ekspektasi. Sehingga sebelum kita mau komunikasi kita udah takut ini itu dulu, nanti ini gitu, nanti itu gitu. Begitu ketemu pengennya langsung ingin mengumbar perasaan bahagia, ternyata dianya sedang kecewa, akhirnya malah salah ngomong, salah pengertian, berantem lagi. It happens all the time. Tapi kalau begitu, tunggu, it's worth waiting for ya. Between you and your spirit, berarti dengan siapa kita komunikasi sekarang? Kalau nggak bisa dengan jelas dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan spirit kita, between you and God, konektivitas kita jangan pernah lepas. Selalu percaya bahwa kita nggak pernah sendiri, karena kita, jiwa kita itu sebenarnya pemiliknya adalah cuman yang maha satu itu. Dia yang jauh itu juga punya pemiliknya, bukan kita pemiliknya. Miliknya dia adalah yang milik kita juga. Jadi bayangkan gambar segitiga, kita dia. Biasanya kita telepon langsung pakai garis yang horizontal, enggak ya, kita bikin garisnya vertikal, dia bikin garisnya vertikal. Tadi gambar the lovers ya, dan kita dan dia bersama-sama bertemu di titik di atas. Bayangkan gambar itu sehingga kita bisa menjadi lebih tenang. Oke? You are stronger than you think. Ya. Ini masih minggu ujian, komunikasi
yang bermasalah itu udah ada di depan kertas ya, udah ada di langit, udah bilang ke kita itu akan terjadi. Jadi kalau ada masalah komunikasi, upayakan untuk membuat menjadi jelas, tapi pahami kalau tidak bisa menjadi jelas pada minggu atau pekan kali ini, berarti memang masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjadikannya komunikasi ini menjadi jelas kelak. Mungkin pekan depan, mungkin pekan depannya lagi, who knows, kita belum sampai di situ dan kita nggak perlu buru-buru ya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.